Shalom saudaraku semuanya. Halo. Halo. Salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Saya bersama dengan saudara saya Bang JDP. Hari ini kami mengunjungi keluarga Pak Taufik. Yes. Satu-satunya murtadin di desa ini. Ya. Itu Pak Taufik bersama dengan keluarga, dan puji Tuhan, anak-anak Pak Taufik juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Bahkan beliau sudah berani menunjukkan imannya, berani menunjukkan identitas iman. Jadi kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Jadi pesan kami kepada Pak Taufik, tetap kuat di dalam Tuhan, Amin. Amin. tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau ada apa-apa kasih tahu supaya kita bisa saling menguatkan, Amin. saling menasehati, saling mensupport, dan yang paling penting kita saling mendoakan. Ya, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Pak Taufik ada pesan buat kami. Ya, kalau pesan saya sedikit ya. Semoga perjalanan Bapak walaupun dari sini mau dimanapun, semoga diberkati Tuhan Yesus. Selamat dalam bisa melayani sesama orang kita yang maupun murtadin maupun orang yang bukan murtadin, bisa lebih percaya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat. Amin. Ya, shalom sahabat yang dikasih Tuhan Yesus. Salam Aki. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Amin. Ya, Haleluya. puji Tuhan, saya dengan hambanya Penggelis Effendi Usman hari ini, saudaraku, baru siap melayani orang yang kenal Yesus, di mana seorang bapak yang sudah pergi umroh bersama dengan keluarganya masuk Kristen, percaya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Amin. Kesaksiannya memberkati kita semua. Dan gimana saudaraku? Ya, Bapak Ibu, sangat membuat kami berdua sukacita. Ya, dan tentunya juga malaikat di surga itu bersorak-sorai. Iya. Karena ada satu orang yang berdosa, bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Nah, Bapak Ibu, waktu kami berangkat tadi, kami tidak pernah menyangka bahwa tempat yang kami kunjungi itu begitu jauh. Ya, Iya. sangat jauh. Sangat jauh. Benar-benar sangat jauh. Jalannya juga sangat luar biasa cantiknya. Sangat luar biasa mulusnya jalan, saudaraku. Ya. Iya, betul. Tapi begitu kita sampai di tempat tujuan, itu membuat kita sangat sukacita. Iya. Lelah, capek, letih, lesu, itu berubah menjadi berkat, Iya. berubah menjadi sukacita, saudara. Amin. Kenapa? Karena kasih Kristus yang begitu besar yang ada di dalam hati, yang ada dalam pikiran kita, dan yang kita hidupkan. Nah, saudaraku, saya melihat tadi bagaimana Pak Taufik sekeluarga Iya. begitu sukacita di dalam Tuhan. Amin. Orangnya sangat sederhana sekali. Iya. Dan ternyata di daerah Pak Taufik, bukan di tempat tinggalnya ya, tapi di desa di sekitar sini, itu sudah banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yes. Nah, kita tidak bisa publikasikan. Amin. Karena mereka baru percaya, Ya. mereka baru bertobat. Cuma kita menguatkan mereka, sharing dengan mereka. Di Pak Taufik ini itu sangat luar biasa. Tuhan pakai beliau. Melalui beliau banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Iya. Padahal beliau belum paham apa-apa. Betul. Tapi karena beliau tahu satu ayat itu yang beliau beritakan, saat tahu satu ayat itu yang beliau sampaikan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang beliau jumpai. Akhirnya apa yang terjadi? Satu firman Tuhan yang beliau sampaikan, firman Tuhan itu berbicara kepada orang yang mendengar penyampaian beliau. Iya. Akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, gereja yang beliau buat bersama dengan para murtadin baru, Bapak Ibu, itu bagus ya, walaupun Iya. sederhana. Betul. Dan di situ sudah banyak petobat baru yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Banyak murtadin yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, kapan kita melakukan amanat agung? Coba Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat para murtadin begitu semangat dalam menginjili, begitu semangat dalam bersaksi. Padahal tidak paham banyak tentang Alkitab, tidak tahu banyak tentang Alkitab. Satu ayat yang dia tahu, satu ayat yang dia sampaikan, satu ayat yang tahu, satu ayat yang diberitakan, satu ayat yang tahu, ayat tersebut menjadi saksi hidup bagi orang lain. Akhirnya firman Tuhan menjamah orang tersebut, saudaraku. Kapan kita melakukan penginjilan? Kapan kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara? Kapanpun kita harus siap untuk bersaksi. Haleluya. Jadi tugas kita itu setelah percaya Tuhan Yesus adalah memberitakan amanat agung. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Kristus, para rasul. Begitu Kristus bangkit dan naik ke surga,
mereka langsung memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru. Amin. Begitu Rasul Paulus percaya Yesus Kristus, bertukar nama dari Saulus menjadi Paulus, dia pun memberitakan Injil sampai ke Asia, sampai ke Arab. Demikian juga kita, saudaraku, setelah hambanya Evangelis Effendi Usman masuk Kristen, percaya Tuhan Yesus, beliau pun terus semangat membara, bernyala-nyala untuk memberitakan Injil. Demikian juga kami, sampai saudaraku kemanapun, ke pedalaman kita jalani, ke tempat ini kita jalani. Pak Taufik tadi juga baru percaya, tapi semangat memberitakan Injil. Iya, betul. Dan menurut Bapak Taufik tadi di sana, ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus, dan maaf, tidak bisa kita publikasikan di mana orang tersebut baru saja percaya. Dan kita percaya, saudaraku yang terkasih, 1, 2, 3 orang akan menyusul, bahkan akan berbondong-bondong menyusul mengenal Yesus. Bahkan saudara yang terkasih ya, hal-hal yang kita pikir receh begitu ya, bisa membuat orang murtad loh. Contoh kayak mujizat-mujizat yang dialami Bapak Taufik ya, bisa membuat dia menjadi masuk Kristen. Kenapa, saudaraku? Ngalami bagaimana pertolongan Tuhan. Ternyata yang baik itu adalah Tuhan orang Kristen. Yes. Tuhan orang Kristen menolong dia. Padahal, maaf nih, dia sudah pergi umroh. Ya. Nah, dia minta pertolongan kepada Tuhannya. Ya. Tetapi yang menolong dia siapa? Tuhan orang Kristen. Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach. Yes. Dia luputkan. Betapa dahsyatnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, di bumi saja kita sudah ngalami pertolongan yang nyata. Apalagi di sorga, saudaraku. Sudah pastilah kita tidak perlu lagi meminta, mana surga untukku, tidak perlu lagi meminta, tetapi sudah disiapkan. Ya. Yesus berkata, aku menyiapkan tempat kepadamu. Oleh sebab itu jangan engkau khawatir. Makanya keselamatan itu tidak mudah-mudahan, tidak disuruh Tuhan, ya coba-coba tidak, tapi jangan khawatir. Tempat itu sudah disiapkan, pasti disiapkan. Makanya saya dengan hambanya, meskipun beliau dari Aceh, saya dari suku Batak, kami bergandengan tangan bersama memberitakan Injil. Karena apa? Tempat itu sudah disiapkan. Tempat itu, rumah itu, sorga itu. Kami saja yang dulunya mudah-mudahan, sekarang begitu yakin sekali bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Gimana, saudaraku? Benar. Makanya sering sekali saya ulang-ulang, dan saya tidak pernah bosan-bosan mengulang, tidak pernah jemu-jemu mengulang. Sekalipun banyak orang yang berkata, kenapa ayat itu saja yang dibawakan oleh Bang Pendi, saudaraku? Pernah, saudaraku. Orang mengkritik, ya bukan mengkritik, menanyakan, Bang Pendi, kenapa sih Bang Pendi setiap live, setiap bikin video, pasti ayat itu tidak pernah Bang Pendi lupakan untuk membaca. Kenapa? Nah, saudaraku, kenapa saya tidak pernah jemu-jemu dan bosan memberitakan ayat tersebut? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Amin. Karena Yesus Kristus tarik ilal jannah. Yesus tarik ilal jannah. Yesus jalan menuju ke surga. Seandainya Yesus bukan jalan menuju ke surga, tidak mungkin saya menyampaikan itu terus. Tidak mungkin. Itu yang pertama. Alasan saya yang kedua, kenapa saya tidak pernah jemu-jemu menceritakan bahwa Yesus tarik ilal jannah, karena banyak orang di sekitar kita masih meminta jalan. Betul. Karena banyak orang di sekitar kita masih meminta jalan. Betul, masih meminta jalan supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Yesus adalah jalan yang lurus. Betul. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Orang dunia meminta, tapi Yesus memberikan jawaban. Bapak Ibu, oleh dasar itulah saya tidak pernah bosan-bosan memberitakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Bayangkan saudara, ini tugas semua orang Kristen. Bukan saja tugas pendeta, bukan saja tugas evangelis, tetapi tugas semua orang Kristen wajib menyampaikan satu ayat kepada orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita tiap hari masih mencari dan meminta ditunjukkan jalan. Kita yang sudah mendapatkan jalan, jangan pelit, jangan kita nikmati sendiri. Kalau kita nikmati sendiri, bayangkan saudara kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, mereka tersesat, saudaraku. Itu siapa yang salah? Kita orang Kristen yang salah, karena kita tidak menyampaikan jalan yang benar kepada orang-orang yang masih meminta. Betul. Ini salah kita, saudaraku. Dan nantinya mereka akan bela diri ketika berada dalam neraka. Mereka akan teriak,
mereka akan menangis. Bukan saya yang salah buat Tuhan, tapi Effendi yang salah, orang Kristen yang salah, Bang JDP yang salah, karena mereka tidak pernah memberitahukan jalan itu kepada kami. Kami selalu mencari jalan, tapi orang Kristen pelit menunjukkan jalan kepada kami. Orang Kristen menikmati jalan itu sendiri, sehingga kami terus-terusan mencari jalan tersebut. Itu Bapak Ibu. Nanti mereka akan menuntut. Mereka nanti akan berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan salahkan saya, tapi salahkan orang Kristen. Tidak pernah saya selama berteman dengan orang Kristen memberitahukan kepada saya bahwa satu-satunya jalan menuju ke surga adalah melalui engkau. Saya berpikir karena orang-orang di sekitar saya berkata, mau masuk surga harus dengan amal, masuk surga harus berbuat baik, betul. Masuk surga harus kumpulkan pahala. Itu terus kerjaan saya ya Tuhan. Ternyata satu-satunya cara dan jalan untuk masuk surga melalui Yesus. Tuhan, keluarkan saya, masukkan orang Kristen ke sini Tuhan. Oh, haleluya. Masukkan orang Kristen ke sini Tuhan. Saya tidak mau di sini karena orang Kristen tidak pernah memberitahukan kepada saya tentang jalan menuju ke surga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, mari kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan jalan menuju ke surga. Makanya kita harus berada dalam Tuhan, harus berada dalam firman, supaya firman itu hidup setiap hari dalam kehidupan kita, dan kita bisa menghidupkan firman Tuhan, dan kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita tidak akan bisa memberitakan firman Tuhan. Kita uring-uringan memberitakan firman Tuhan, betul. karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo dekatkan diri kita dengan firman, bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, inilah yang harus kita beritakan. Betul. Dan kita harus tetap semangat memberitakan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan Bapak Ibu Saudara juga bisa merasakan bagaimana pentingnya pemberitaan firman Tuhan. Yes. Saya mau sampaikan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini mungkin tidak bisa langsung terjun seperti kita ke lapangan, ke pedalaman seperti ini ya. Tetapi terima kasih, syukur kepada Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara yang mendoakan kita, ada Bapak Ibu Saudara yang sudah support kita, yang mendukung hambanya Evangelis Effendi Usman, mendukung Injil Habaget, dan juga mendukung JDP Channel, baik dalam segala hal, baik dalam doa, dana, dan yang lain-lain. Begitu juga atas nasihatnya. Begitu juga atas nasihat yang disampaikan subscriber Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Habaget dan JDP Channel begitu sangat berarti buat kami. Dan kami percaya dan doakan supaya kami ini terus bisa tetap kuat dan semangat memberitakan Injil. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belum tentu nanti kami 20 tahun lagi, 15 tahun lagi masih sekuat ini saudaraku. Jadi mumpung kami masih kuat, memang kami tidak muda-muda juga saudaraku ya, umur sekarang ya sudah lumayan lah, tetapi kami berusaha, kami paksakan diri kami. Karena apa saudaraku, kita juga murtadnya sudah berumur juga ya kan saudara. Benar. Sudah berumur, jadi sisa-sisa waktu hidup kami ini sebagai seorang murtadin, kami mau persembahkan hanya untuk memberitakan kabar baik. Yes. Memberitakan Injil, memberitakan Injil Habaget bagi banyak orang, sehingga Sumatera yang saat ini kami jalani, yang kami lewati akan penuh kemuliaan Tuhan. Ada orang yang kenal Tuhan, khususnya dari mereka yang dari seberang, mereka akan mengalami Tuhan. Saudara yang terkasih, kami melihat bukan hanya karena kita langsung ngomong secara doa, tetapi ketika kami berdoa di jalan, kami dalam mobil, kami berkata, Tuhan kasihani mereka Tuhan, mereka dulu seperti kami. Kami berdoa saudara yang terkasih buat mereka, dan kita bisa melihat bagaimana juga kuasa doa itu bisa melakukan hal yang dahsyat bagi mereka di sekitar sini. Nah saudara yang terkasih, kita lihat ya, masih banyak lagi perjalanan yang kita lewati, dan ada lagi beberapa kebun yang kita lewati nanti dengan jalan yang begitu cukup menantang adrenalin. Nah kalau ini dikatakan orang, kalau bagi penghobi perjalanan off-road katanya, tetapi kita tidak off-road. Kita tidak off-road saudaraku. Mereka melakukannya itu untuk hobi, itu hobi orang kaya. Tetapi yang kami lakukan adalah hobi seorang penginjil, saudara yang terkasih. Hobi seorang penginjil, masuk desa keluar desa, bukan hobi secara daging ya, tetapi hobi. Jadikanlah saudaraku hobi dalam kehidupan saudara memberitakan kabar baik. Saudara bisa beritakan kabar baik di kantor, lewat kelakuan, lewat perbuatan saudara bisa lakukan, di pekerjaan, di sekolah, di dalam segala hal.
baik saudara yang juga petani, saudara bisa lakukan yang terbaik, memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Nah, itu saudara yang terkasih. Jadi kami secara pribadi sangat membutuhkan doa dan support Bapak Ibu Saudara kepada Injil Habaget dan JDP Channel. Karena ya itu saudara yang terkasih, karena Tuhan begitu baik buat saudara yang sudah menopang kami. Ya, saudara yang terkasih. Mana? Amin, haleluya. Bapak Ibu, kami melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Amin. Karena masih banyak orang-orang yang perlu kita layani, orang-orang yang membutuhkan Injil. Haleluya. Bapak Ibu, kami melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Amin. Karena masih banyak orang-orang yang perlu kita layani, orang-orang yang membutuhkan Injil, orang-orang yang membutuhkan semangat daripada kami. Nah, saudaraku, saya juga sampaikan satu hal, berkat yang Bapak Ibu berikan untuk menopang pelayanan kami pergunakan benar-benar untuk penginjilan. Dan juga kita membantu para petobat baru yang kekurangan. Jadi berkat itu, selain akomodasi dalam perjalanan, kita juga membantu para petobat baru yang kekurangan. Iya, betul. Kadang kita belikan mereka sembako. Kalau tidak sempat kita belikan sembako, kita berbagi berkat dengan mereka, supaya mereka juga boleh bersuka cita dengan hadirnya kita. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan JDP Channel, kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan kami. Amen. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Bapak Ibu, kami tidak diutus oleh gereja, tidak diutus oleh sinode, dan tidak diutus oleh organisasi. Kami diutus oleh Tuhan Yesus. Dan kami bukan dapat support dari gereja, kami tidak dapat support juga dari sinode dan dari organisasi. Yang support kami adalah Tuhan memakai para subscriber pencinta Injil Habaget dan para subscriber JDP Channel. Makanya semua aktivitas kami, kemana kami pergi, di mana kami berada, kami selalu memberitahukan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah yang Tuhan pakai untuk mensupport kami, untuk memberkati kami, dan untuk memberikan semangat kepada kami semuanya. Ini saudaraku. Yes. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Saya JDP Channel, Injil Habaget. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yesus HaMashiach, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin, shalom.